Kita mengikut puasa Arafah itu bukan wukuf orangnya, tapi mengikut tanggalnya. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Bahwasanya puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dimanapun Anda menemukan tanggal 9. Saya mau tanya tentang puasa sunat Arafah. Berhubung tahun ini ada perbedaan hari raya Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi, kapan sebaiknya kita puasa? Indonesia hari raya hari Rabu, maka tanggal 9-nya hari Selasa. Kita mengikut puasa Arafah itu bukan wukuf orangnya, tapi mengikut tanggalnya, yaitu tanggal 9. Maka kita ikut. Loh, kita ikut sholat, ya ikut sholat, ikut sholat waktu Makkah atau Indonesia? Sekarang kalau ada orang yang tak sholat, kok kenapa tak sholat zuhur? Aku sholatnya di Makkah. Sekarang sholat zuhur Loksmawi 12.30 Mas Bro. Sedangkan di Makkah sekarang mundur 4 jam. 11, 10, 9, 8. Di Makkah sekarang baru jam 8. Siapa yang sholat jam 8 zuhur 8.30? Nanti kalau masih ngepel yang siapa? Oleh sebab itu maka ikuti negara bersangkutan. Ustaz Somad kapan puasa Arafah? Saya puasa Arafah hari Selasa dan saya hari raya hari Rabu. Siapa yang mau hari puasa hari Senin, hari raya hari Selasa, pergilah ke Makkah. Kita ikut Makkah, tapi masalah waktu tidak. Ya Bu ya, sehingga kita pada hari Selasa besok kita dilarang puasa, akan tapi lebarannya tetap ikut pemerintah di hari Rabu. Ini lebaran seperti ini seperti apa Bu ya? Baik, hari raya hari Rabu. Hari ini hari apa? Senin. Hari ini hari Senin. Hari Senin ini di Mekah Arafah. Arafah, iya Bu ya. Di Mekah Arafah. Kemudian di Indonesia besok baru puasa Arafah. Kan begitu? Iya Bu ya. Di sini adalah Arafah. Di Mekah Arafah. Orang di Mekah pada yang tidak haji pada puasa. Besok adalah hari raya. Kemudian ada yang ngomong tadi gimana? Hari ini kita puasa, kemudian besok jangan puasa karena di sana lebaran, di sini takut kita masuk ke keharaman, masya Allah. Tapi lebarannya ikut hari Rabu, makanya orang bingung itu namanya. Orang bingung. Dalam madhab itu sudah jelas. Anda ikut siapa dalam bermadhab? Jumhur ulama mengatakan, ada kebanyakan ulama selain dari madhab Syafi'i, selain dari madhab Imam Syafi'i, ada namanya bersatunya matlak. Artinya begini, penanggalan bisa diseragamkan semuanya. Jadi salah satu antara Anda ngikut Mekah semuanya ngikut, atau ngikut di Indonesia. Nggak boleh setengah-setengah, itu tambah bingung itu. Maksudnya begini, jadi kita boleh saja kalau seandainya Arafah kita ikut yang ada di Mekah, karena Ittihadul Matlak bisa saja selagi satu dilihat hilal, tanggal 1 Dzulhijjahnya sudah dilihat di Mekah, maka tanggal 9-nya juga ngikut Mekah boleh. Hari ini kita puasa Arafah sah. Kemudian besok hari raya, bukan besok adalah hari kira-kira. Nah, atau ikut madhab Syafi'i, ikhtilaful matali', setiap wilayah itu akan berpuasa sesuai dengan tanggalnya. Jadi puasa Arafah itu tanggal 9. Puasa Arafah adalah tanggal 9. Kalau tanggal 9 kita hari ini, ya tanggal 9. Kalau tanggal 9 ya besok, karena sesuai dengan hilalnya tanggal 1. Jadi kalaupun ini perbedaannya nggak seperti tadi itu tambah unik itu. Jadi Anda memilih masalah kebolehan ya. Anda boleh hari ini Anda puasa Arafah, dan besok Anda berhari raya ngikut Saudi, ngikut di Arab. Karena apa? Sah mengikuti mana saja, yang penting di sana jelas. Atau Anda ikut wilayah Anda, matlak Anda di mana hilal dilihat di tanggal 1, tanggal 9-nya adalah Arafah. Kalau jatuh besok, berarti puasanya adalah besok. Pilihannya ada dua begini, bukan setengah-setengah. Tadi bingung itu. Nah, kemudian karena ini dua-duanya boleh, paham? Dua-duanya boleh. Anda hari ini berarafah, puasa Arafah sah. Atau Anda milih besok karena matlak di Indonesia adalah besok Arafahnya, tanggal 1-nya dihitung dari tanggal 1, maka Anda boleh dua-duanya aslinya. Akan tapi ketahuilah, kaidah besar yang dihadirkan para ulama, hukmul hakim yarfa'ul hilal. Negara mutusin kayak gimana? Kalau negara mengatakan hari rayanya hari Rabu, berarti puasa Arafahnya kapan? Besok tanggal 9. Itu selesai. Ini pembahasan fikihnya, bukan hari ini kita ikut puasa Arafah kemudian besok adalah berhati-hati.
Bukan begitu, suruh milih yang jelas dong. Ya. Kan ini ulama semuanya. Baik, ya. Ulama sudah jelas nih. Jangan bikin orang bingung dah. Lagi besok hari gantung besok itu. Nggak ke sini, nggak ke situ. Bab ihtiyat. Ya, nggak begitu, sudah jelas. Kalau Anda ikut sana besok hari raya dong. Baik, ya. Nah, kemudian ingat, hukum al-hakim yarhul adab. Kami himbau, selagi ada dua masalah, boleh ini, boleh itu, boleh kita berlebaran besok secara fikih ya. Besok kan boleh berlebaran. Ya. Boleh berlebaran besok atau hari Rabu, besok Selasa. Dua-duanya boleh. Akan kami lihat hukumul hakim yarfa'ul ihlam, apa yang diambil oleh negara, Kementerian Agama. Jangan menuduh, dalam hal ini tidak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan khusus, nggak ada kepentingan politik urusan hari raya. Jadi insya Allah kalau Kementerian Agama di saat memutuskan begini adalah juga dalam musyawarah. Patuhi, jujur. Kalau seandainya negara mengatakan besok hari raya, asalkan ada sanad ilmunya biarpun bukan dari mazhab Syafi'i, saya wajib patuh kok. Ya. Kalau seandainya negara ngambil dari mazhab Malik misalnya, bahwasanya kita ikut Mekah saja, ya, ikut Mekah saya ikut kok. Biarpun kita mazhabnya Syafi'i, colonglah jangan biasa melanggar pemerintah dalam urusan agama yang memang pemerintah ikut campur dalam hal ini. Tapi jangan bikin bingung seperti tadi itu, setengah-setengah itu gitu, aneh itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya. Dan ingat bahwasanya puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dimanapun Anda menemukan tanggal 9. Kalau di Mekah ya benar tanggal 9-nya adalah hari ini. Kalau di India beda, di ini beda, seperti itu. Baik, ya. Terima kasih, Bu. Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah, di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan, saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini: Siyam Yaum Arafah, ada yaumnya. Ingat ya, Siyam Yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan Saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan Siyam Arafah, puasa Arafah, Arafah itu menunjuk pada momentumnya ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran, nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman ya, huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya, menunjuk pada waktu ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9 ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi, misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu, misal saja. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini ya, karena zona itu bisa berbeda, Pak ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ngukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh, misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu
Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan, itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penunaiannya, ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita.